Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 7. Untuk pelajaran PADB kali ini, Bu Nana akan membahas penilaian akhir semester untuk tahun ajaran 2019-2020. Soal yang nomor 1. Allah memiliki nama-nama yang baik dan indah. Dengan nama-nama tersebut, Allah menyifati dirinya. Nama-nama Allah yang baik disebut, jawabannya adalah B. Asmaul Husna. Perhatikan Quran surat At-Taubah ayat 16 berikut. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dalam potongan ayat tersebut terdapat Asmaul Husna, jawabannya adalah Al-Khabir, karena di dalam ayat tersebut ada kata-kata khabirun. Nomor 3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama. Barang siapa yang hafal nama-nama tersebut akan masuk surga. Hadis tersebut mengandung pengertian, jawabannya adalah D. Orang yang hafal nama-nama Allah atau Asmaul Husna akan dimasukkan ke dalam surga. Nomor 4. Ketika ulangan, Faisal mengerjakan dengan jujur walau ada kesempatan untuk menyontek. Ia sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi perbuatannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai Asmaul Husna, jawabannya adalah D. Al-Basir, Maha Melihat. Nomor 5. Sebagai pelajar, kita diperintahkan untuk berkata baik dan sopan. Sebaliknya, jika kita dilarang berkata kotor dan berbohong, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mendengar. Asmaul Husna yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah B. As-Sami, Maha Mendengar. Nomor 6. Subhanallah, begitu indahnya alam semesta ini diciptakan Allah dengan segala isinya. Semua diciptakan dengan tertata rapi, teratur, dan seimbang. Kejadian alam tersebut menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat maha, jawabannya adalah A. Teliti. Nomor 7. Di bawah ini salah satu contoh perilaku mulia yang mencerminkan sifat Al-Ghaffar adalah, jawabannya adalah C. Memaafkan kesalahan teman. Karena Al-Ghaffar artinya Maha Pengampun. 8. Tidak menyembunyikan kebenaran dan berkata apa adanya tergolong perbuatan, jawabannya adalah C. Jujur. 9. Perhatikan pernyataan berikut. Akan dipercaya orang lain, mendapatkan banyak teman, mendapatkan banyak harta benda, akan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang termasuk hikmah perilaku jujur ditunjukkan. Nomor jawabannya 1, 2, 4 C. Nomor 10. Di bawah ini perilaku yang mencerminkan sifat amanah adalah, jawabannya B. Meminjam barang lalu ia mengembalikannya. 11. Jika ada ulangan dan kita merasa kesulitan dalam mengerjakan soal, tetapi berniat untuk menyenangkan orang tua dengan hasil nilai yang baik, maka yang kita lakukan adalah, jawabannya B. Jujur mengerjakan sendiri. 12. Perhatikan potongan ayat Quran surat An-Nisa ayat 58 berikut. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Maksud ayat di atas yaitu amanah harus disampaikan kepada, jawabannya A, yang berhak menerimanya. Nomor 13. Orang yang beristiqomah akan mendapat hikmah yang besar dalam kehidupannya, yaitu B. Hilang rasa takut dan sedih. 14. Mengusap muka dan kedua tangan sampai siku dengan menggunakan debu atau tanah yang suci dinamakan dengan,
Jawabannya C. Tayamum. 15. Bersuci dengan cara menyiram seluruh tubuh dengan air disertai niat untuk menghilangkan hadas besar dinamakan dengan. Jawabannya D. Mandi wajib. 16. Ada beberapa hal yang menyebabkan mandi wajib. Salah satu di antaranya adalah jawabannya A. Nifas. 17. Pernyataan di bawah yang merupakan rukun mandi wajib adalah jawabannya A. Meratakan air ke seluruh tubuh. Yang lainnya adalah termasuk sunnah mandi wajib. 18. Seorang ibu setelah melahirkan akan mengeluarkan darah. Darah yang keluar itu disebut, jawabannya adalah B. Darah nifas. 19. Dalam hukum Islam, hadas dibagi menjadi dua macam, yaitu jawabannya adalah C. Hadas besar dan hadas kecil. Nomor 20. Dalam ilmu fikih, najis dibedakan menjadi tiga macam, yaitu najis, jawabannya D. Mughaladzah atau najis yang berat, mutawasito najis sedang, dan mukhafafah najis yang ringan. Nomor 21. Di bawah ini yang termasuk rukun wudhu adalah jawabannya B. Membaca niat. 22. Hal-hal di bawah ini yang tidak membatalkan wudhu adalah jawabannya C. Bersentuhan kulit dengan kakaknya, walaupun kakaknya seorang laki-laki dan kita perempuan, dan juga kebalikannya. 23. Sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang terdiri dari seorang imam dan makmum dengan persyaratan tertentu dinamakan B. Sholat berjamaah. 24. Pahala sholat berjamaah lebih banyak dibandingkan dengan sholat sendirian sebanyak, jawabannya D. 27 derajat. Nomor 25. Hukum pelaksanaan sholat berjamaah di dalam sholat fardu 5 waktu adalah jawabannya A. Sunat muakkad atau sangat dianjurkan. 26. Perhatikan pernyataan berikut. Pak Harun berusia 55 tahun dan kurang fasih membaca Al-Quran. Pak Abdullah berusia 30 tahun dan fasih membaca Al-Quran. Pak Farid berusia 25 tahun dan fasih membaca Al-Quran. Taufik berusia 18 tahun dan fasih membaca Al-Quran. Orang yang paling tepat dipilih menjadi imam sholat berjamaah adalah Pak Abdullah. Sebabnya apa? Pak Abdullah karena fasih membaca Al-Quran dan usianya yang fasih membaca Al-Quran beliau paling tua. Sedangkan Pak Harun walaupun usianya 55 tetapi kurang fasih membaca Al-Quran. Jadi jawabannya Pak Abdullah. Nomor 27. Apabila makmum terdiri atas laki-laki, perempuan dewasa, anak laki-laki, dan anak perempuan, maka posisi shaf untuk anak perempuan adalah jawabannya D. Di depan shaf perempuan dewasa. Karena posisi makmum yang pertama adalah laki-laki, anak laki-laki, anak perempuan, dan perempuan dewasa. Nomor 28. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Jawabannya A. 29. Ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Nomor 30. Ketika Nabi Muhammad SAW masih bayi,
Beliau diasuh oleh seorang perempuan dari kampung pedalaman yang bernama jawabannya B. Halimatus Sa'diyah. Nomor 31. Peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha dengan pasukannya yang menaiki gajah terjadi menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diabadikan dalam Al-Quran. Surat jawabannya adalah D. Al-Fil, yang artinya gajah. Nabi Muhammad SAW berdagang sendiri ke Syria ketika berusia, jawabannya adalah D. 25 tahun. 33. Paman Nabi Muhammad SAW yang sangat benci terhadap Islam adalah, jawabannya B. Abu Lahab, sehingga diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Lahab. Nomor 34. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia, jawabannya D. 40 tahun. Nomor 35. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul ditandai dengan menerima wahyu, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira. Nomor 36. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada kaum kafir Quraisy, sikap mereka adalah, jawabannya B. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Untuk pertemuan kali ini, Bu Nana cukupkan sekian dulu. Sebelum Bu Nana akhiri, Bu Nana pesankan untuk anak-anak, karena kalian mau menempuh penilaian akhir semester 1 mulai tanggal 19 November sampai dengan 4 Desember. Yang pertama, kalian harus menjaga kesehatan. Yang kedua, kalian harus tambah ibadahnya. Sholatnya diusahakan selalu tepat waktu, baca Al-Qur'annya, sholat duhanya, tahajudnya, juga hormat dan patuh kepada orang tua. Tetap jaga kesehatan ya. Bu Nana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.